Aman menjodohkan seseorang belum berhasil ya, belum cocok, sudah berusaha dicocok-cocokkan, ternyata nggak cocok juga, nggak ketemu yang cocok, ahwatnya tidak merasa cocok, ikhwannya juga belum merasa dapat yang pas, akhirnya belum menikah. Sampai hari ini saya punya teman, ya, ada yang terus berusaha, ada yang sudah putus asa, ya, sampai mau memutuskan kayaknya saya belum dulu deh menikah, menyerah sudah. Ada yang sampai seperti itu. Bahkan yang paling menyedihkan, ada juga yang sudah hampir menikah, sudah nunggu hari H, batal. Ada juga kasusnya. Berarti kan belum berhasil, ya. Nah, ini makanya hari ini kita bahas apa sih kiat sukses, ya. Bahkan nanti akan saya bahas faktor kegagalan itu apa saja. Ini supaya kita bisa menghindari, ya. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kata-katanya menjemput jodoh? Karena sesungguhnya jodoh kita itu sudah Allah sediakan. Jodoh kita itu sudah Allah tetapkan. Bahkan ketika kita dalam kandungan, ya. Kalau tidak salah setelah 40 hari, ya, dalam kandungan ibu itu ditiupkan ruh lalu ditetapkan rezekinya, ajalnya, termasuk beruntung tidaknya kita. Sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan jodoh termasuk rezeki. Berarti sudah ditetapkan siapa jodoh kita. Udah ada. Kalau sudah ada berarti dicari atau dijemput? Dijemput, ya kan? Saya mau cari jodoh dulu, berarti belum ada kan jodohnya, kan? Saya mau cari istri dulu, berarti belum ada istrinya. Kalau saya mau jemput istri, sudah ada istrinya, kan? Nah, berarti istilahnya jemput jodoh, ya. Nah, sudah ada, ditakdirkan. Nah, tinggal bagaimana kita menjemputnya dengan cara yang terbaik, ya. Dan kenapa harus 60 hari? Bukan 30 hari, Ustaz? Karena ini pengalaman pribadi saya, ya. Saya dan istri itu prosesnya 60 hari, ya, kurang lebih lah 2 bulan atau 60 hari. Nanti saya ceritakan, ya. Tapi sekali lagi tidak ada jaminan. Maksud saya belum tentu juga Anda nanti 60 hari pasti, belum tentu. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi 30 hari nikah, gitu kan. Ada juga teman saya yang pengalaman seperti itu. Cepat prosesnya, ya. Kenapa cepat? Karena siap sudah. Nah, itu. Jadi nggak pakai lama, gitu kan. Sudah siap, akhwatnya sudah siap, ikhwannya sudah siap. Mau tunggu apa lagi, kan? Nggak perlu berlama-lama, harus 6 bulan, harus 1 tahun, 3 tahun. Emangnya kredit motor, ya kan? Tapi bisa juga lebih, maksud saya. Bisa juga lebih, mungkin ada yang perlu 3 bulan, bisa. Bahkan saya punya teman itu sampai kalau tidak salah 2 tahun dia. Bukan dia berpacaran, bukan. Memang saling menunggu. Memang kalau tidak salah nunggu ahwatnya selesai kuliah. Tapi luar biasa setia, gitu ya, menunggu, ya. Dan memang jodohnya. Istilahnya kayak gini saya katakan, kalau memang jodohnya itu nggak kemana. Nah, kalau memang jodoh kita, sesuatu itu sudah Allah tetapkan untuk kita, mau kita kemanapun pasti ketemu dia juga. Sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita, ya, sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita, maka pasti akan bertemu dengan kita. Tapi sesuatu yang Allah tetapkan memang bukan untuk kita, bagaimanapun kita berusaha meraihnya, pasti nggak akan ketemu. Makanya ada orang pacaran bertahun-tahun, kalau memang nggak jodohnya nggak nikah.
Betul ya? Ada kan? Bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun pacaran, ternyata nikah dengan yang lain. Kasihan itu. Berai air mata di hari pernikahannya. Diundang lagi kan? Diundang. Kira-kira datang nggak? Nggak datang gitu. Tapi ada yang datang loh, luar biasa kan? Itu artinya berhati besar, berjiwa besar ya. Nah, luar biasa. Atau ada yang seperti itu. Artinya apa? Memang kalau bukan jodohnya nggak akan ketemu, nggak akan nikah. Tapi ada orang yang sebelumnya belum saling mengenal, gitu kan? Tapi memang kalau Allah jodohkan, pasti ketemu. Ya kan? Baik, kita bahas ya. Jadi ini sebenarnya 60 hari ini nanti saya akan berbagi pengalaman saya. Ini gambaran saja ya, bagaimana proses-prosesnya. Dan nanti saya akan kasih apa saja faktor yang membuat orang itu kebanyakan gagal dalam menikah ya. Dan ini berdasarkan satu pengalaman pribadi juga, karena sebelum menikah dengan istri saya hari ini, sebelumnya juga sudah pernah saya berproses dan gagal juga beberapa kali ya. Jadi gagal itu biasa ya, gak ada masalah. Kita senasib. Ya, kalau ada yang pernah gagal ya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya, dan bagaimana mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kawan-kawan semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut saja. Silakan slide-nya. Terus sudah selesai. Ya, kisah pengalaman pribadi ya. Jadi saya itu niat menikah itu mulai 2012 ya. 2012 itu saya masih kuliah ya, kuliah semester berapa ya? Semester 10 kalau tidak salah. Wih, ada semester 10 ya. Artinya sudah ada luarsa. Ya, batasan sekarang berapa? 14 semester ya maksimal ya. Berapa? 14 ya. Nah, kalau sudah semester 10 saya. Ya. Saya pengen menikah gitu kan. Dan kayaknya sudah ngebet banget gitu kan. Karena melihat teman-teman sudah pada menikah gitu kan. Nah, itu salah satu dorongan juga gitu kan. Nah, dan kayaknya wah, ini luar biasa kalau punya istri gitu kan. Itu sudah salah gitu kan. Nah, ketika saya pengen menikah dan kemudian saya mulai mencari ya, minta carikan pasangan ya, calon istri kepada beberapa teman, bahkan ustadz saya itu ada ketemu gitu kan. Bahkan ada teman sekelas yang saya incar gitu kan. Wah. Saya sampaikanlah kepada orang tua niat saya. Apa yang terjadi? Yang terjadi orang tua saya menolak. Ya. Masa menikah, masih kuliah gitu. Mau ngasih makan apa anak orang gitu kan. Nah, itu kan banyak lah ya. Kamu nih belum kerja, belum mapan. Wah, ditolak. Akhirnya ditolak mentah-mentah. Dengan berbagai alasan tadi, kemudian akhirnya karena orang tua yang menolak, bahkan ibu saya yang menolak, karena kebetulan di rumah saya itu penguasa itu ibu. Kalau bapak tuh manut-manut saja. Nggak tahu di rumah kalian itu siapa penguasanya. Nah, siapa penguasanya itu yang harus kita ngobrol dengan beliau ya. Nah, kebetulan ibu saya ini menolak, bahkan agak marah gitu kan. Maka karena restu orang tua segala-galanya bagi saya, maka akhirnya saya urungkanlah niat saya menikah. Nggak jadi gitu kan. Nggak jadi. Kemudian saya introspeksi diri, ayahnya nih ada yang salah. Oh ternyata, kemudian saya ngaji lagi, saya belajar. Kalau dulu jarang ya ada forum-forum kayak pranikah gini, jarang. Nah sekarang mulai banyak. Kalau dulu jarang. Saya dulu itu sumber ilmu pranikah itu buku banyak, buku-buku tentang pernikahan. Akhirnya saya introspeksi diri, saya konsultasi ke ustadz saya, ke guru-guru saya. Ternyata ada yang salah dengan saya. Apa? Saya salah niat. Niat saya kenapa menikah? Karena terkompori teman.
wah banyak teman yang nikah muda, wah asik punya pasangan. Ternyata sudah salah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, saya ternyata belum siap dari sisi ilmu pernikahan, saya belum siap, modal semangat saja. Kemudian secara finansial juga belum siap, modal nekat. Nah ini berbahaya kan, ternyata wah saya salah ini. Akhirnya saya introspeksi diri, saya pun berusaha memantaskan diri saya selama 3 tahun, bayangkan. 3 tahun saya berusaha memantaskan diri. Saya ngaji lagi, saya belajar ilmu pranikah, baca-baca buku pernikahan. Kemudian saya banyak nanya-nanya juga ke guru-guru saya. Dan saya mulai kerja ya, saya mulai kerja. Pokoknya apa sih saya kerjakan? Saya kerja di laundry, saya kerja di mana? Jual pulsa. Pokoknya sampai saya sakit-sakitan lah. Pokoknya saya berusaha untuk menghasilkan sendiri, berlatih gitu kan, menghasilkan. Alhamdulillah setelah itu ya saya ngaji, saya berusaha memantaskan diri, memperbaiki diri, kemudian berusaha mempersiapkan finansial. Tahun 2014 mulai melobi kembali. Nah, kan 2000 berapa? 2012, 2000 berapa? 13, 14. Wah, 3 tahun saya memantaskan diri. Kemudian akhir 2014 saya melobi kembali orang tua. Kenapa? Saat itu saya sudah ada kerjaan sebagai seorang guru honorer. Wah, ini ada modal gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Ada sedikit tabungan, kemudian saya buku-buku pernikahan tuh sudah saya lahap lah, gitu kan. Kemudian bukan saya makan ya, saya baca gitu kan, seperti ini bahasanya. Kemudian saya juga ngaji tentang keislaman sudah, alhamdulillah sudah rutin tentang tauhid, fikih, kemudian perbaiki akhlak ya. Dan seterusnya saya berusaha memperbaiki ibadah saya, bahkan secara emosional saya berusaha memanage emosional saya ya, dan saya berusaha menjalin hubungan yang baik dengan siapapun seperti itu. Bahkan dengan orang tua saya perbaiki hubungan saya seperti itu. Kemudian saya melobilah ke orang tua lagi, alhamdulillah ditolak kembali. Kamu ini belum PNS gitu kan, orang tua kan, belum mapan, tabungan berapa sih ada gitu kan, ditolak lagi yang kedua. Tapi saya tidak menyerah gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya melobi seluruh keluarga saya datangi paman, saya datangi acil, saya datangi jula, wah pokoknya minta dukungan. Kenapa? Karena ibu saya itu kalau beliau lagi ada masalah apa, beliau akan tanya keluarga. Cerdas kan? Saya lobby semuanya kan. Ya. Bahkan saya datangkan calonnya. Wah, itu kan. Nah ini ini saya cerita ya. Calon saya itu saya mulai berproses itu akhir 2014 sudah saya minta ke ustadz saya. Alhamdulillah ada seorang akhwat ya, yang ternyata akhwat ini adalah teman saya sanawiyah dulu. Bertahun-tahun tidak bertemu kan, ternyata calon istri. Nah, kemudian bulan Desember itu ya, bulan Desember ya, saya cerita saja. Bulan Desember saya mulai ta'aruf ya, tukar CV, kemudian nazor ya. Jadi pertama itu tukar CV dulu ya. Kita lihat biodatanya, wah ini ternyata teman sanawiyah nih. Tapi saya nggak kenal gitu kan, kenapa? Karena saya nggak gaul dulu orangnya ya, pas sanawiyah itu nggak peduli lah, teman saya sedikit gitu kan. Kemudian merasa cocok ya, melihat fotonya juga. Kemudian saya melihat orangnya dari kejauhan juga, wah ini kayaknya pas gitu. Akhirnya saya nazar itu pertemuan dengan ada perantara ya, jadi dia ditemani dengan istrinya ustadz kenalan saya gitu kan, di masjid. Saya ingat betul saat itu masjid itu ketemunya di Masjid Jami Sungai Jingah. Wah itu tempat bersejarah gitu ya.
tempat pertemuan. Nah, makanya saya kalau membantu teman-teman bertaaruf, saya tempatnya di masjid ketemuan. Kenapa? Suasananya kan ketakwaan, wah. Jadi nggak berani macam-macam kan, gitu kan. Niatnya sudah insya Allah lah dijaga. Nah, singkat kata, pas ketemu cocok, gitu kan, nggak ada kendala. Kemudian saya komunikasi lagi, saya datang ke rumah orang tuanya, dan ternyata orang tuanya juga menerima, dan saya langsung menetapkan kapan orang tua bisa datang. Jadi cepat prosesnya, ya, cepat prosesnya. Kemudian bertemulah orang tua itu di bulan Januari, ya, Januari. Nah, sebelum ketemu itu saya kan sudah cocok ya dengan calon saya ini. Saya minta boleh tidak pian umpat ke rumah keluarga, bukan untuk apa-apa, supaya dikenalkan aja. Jadi keluarganya sudah tahu mana orangnya gitu kan. Pas saya kenalkan ke Acil, ke Paman, ke Julak, alhamdulillah diterima baik. Ini bagus ya. Ini nanti insya Allah kita coba bantu bantu lobikan ke Mama Ikam ya. Nah, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya awalnya Mama itu menolak. Ya Pak Mak, ini ulun anak menikah misalnya. Ada calonnya sudah. Ya kasih Mama. Aja. Nah, aja. Nah, alhamdulillah. Wah, sujud syukur ulun tuh saat itu luar biasa gitu kan. Kenapa? Karena Mama ini sangat orangnya itu selalu berkonsultasi dengan keluarga. Apa-apa. Dan saya yakin kebanyakan orang tua seperti itu kan, pasti nanya ke keluarga kayak gimana. Ini si Faisal pengen menikah di mana? Iya, bagus aja. Ke keluarga sana, ya Pak, terima aja gitu ya. Akhirnya orang tua yang awalnya menolak itu menerima gitu kan. Bahkan ibu saya yang sangat mendukung, akhirnya saya itu menikah. Bahkan saya mak tabungan cuma ada saat itu, bayangkan antum. Tahun 2015 saya menikah itu. Kalau saya tadi berapa jar Ustaz? Ada yang menikah di hotel berapa? 150 juta ya. Saya 3 juta aja. Saya cuma ada 3 juta mak. Ini buat apa aja mama kan? Untuk selamatan aja pasca habis akad nikah gitu kan. Ya aja. Ya sudah judul aja ke biniannya. Dan alhamdulillah saya pun ketika datang tahun 2014 akhir tadi bulan Desember itu, saya dengan ahwatnya kan calon istri saya sudah oke. Kemudian ke rumah orang tuanya, saya jujur katakan saya ini adalah guru honorer, tabungan saya cuma segini, bagaimana gitu kan. Ini nggak apa-apa katanya. Alhamdulillah kan saya diterima gitu kan. Akhirnya saya serahkan 3 juta, betul 3 juta aja saya serahkan. Ya pokoknya gunakanlah untuk apa tuh, beli apa itu biasanya selambar gitu kan, yang ya seadanya lah, sisanya untuk selamatan kecil-kecilan setelah akad nikah, itu aja kata saya semampunya seperti itu. Nah udah alhamdulillah diterima. Kemudian orang tua juga tadi ya sudah terahkan aja yang ada gitu kan. Saya menyangka itu tahun 2015 itu saya nggak ada walimah. Alhamdulillah malah mama saya yang mencarikan duitnya ke keluarga. Jadi dukungan keluarga itu luar biasa loh. Ini Faisal ini masa kalau ada selamatan berisupan. Akhirnya semua keluarga urunan. Alhamdulillah saya nggak ada uang, bisa walimah. Ya walaupun nggak di hotel, cuma di rumah saja, di kampung lah. Diadakan pajak serobong ya, nyewa kursi meja kan, ya kan, pesan apa makanan tuh kada dipesan, orang kampung membantu pemasakan. Alhamdulillah. Nah tapi sebelum itu alhamdulillah tadi kan orang tua perempuan istri saya di Desember itu menerima. Januari itu ibu saya sudah setuju
datang itu Januari itu ke rumah mertua saya, datang, kemudian langsung bicara, gimana ini mau menikah, orangnya kayak Nipang aja mama. Si Faisal ini orangnya kayak Nipang, sudah kayak apa, diterima dengan baik ya alhamdulillah. Karena istri saya itu sudah ngomong duluan, sudah mempromosikan saya, ini bagus Mai agamanya, orangnya guru agama, pokoknya dipromosikan lah gitu kan. Yang penting kan alhamdulillah saya ketika datang itu sudah diterima dengan baik. Dan ketika Januari orang tua datang, itu istilahnya berdatang lah, itu sudah nentukan hari H langsung. Kapan, tanggal berapa, akhirnya ditetapkanlah 6 Februari saya akan nikah. 6 Februari, walimahnya kalau tidak salah beberapa bulan setelah itu ya. Dan saya nikahnya betul tadi di kantor urusan agama. Murah, gratis ya kan. Habis itu langsung ke rumah istri saya untuk selamatan tadi. Yang 3 juta tadi itu aja dimanfaatkan, kecil-kecilan. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu beberapa bulan saya kaget ya, tadi orang tua saya ternyata berdiskusi musyawarah dengan keluarga, berembuk membantu untuk mengadakan walimah. Ya nggak terlalu besar, cuma lumayan lah. Alhamdulillah. Saya padahal nggak ada rencana pengen walimahnya, sudah selamatan yang penting sah, sudah dikabarkan, diundang teman dekat, tetangga, ya sudah, itu aja yang sederhana gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah dengan pertolongan Allah berhasil. Dan walimahnya bisa kita laksanakan secara syar'i. Artinya sesuai dengan syariat. Artinya terpisah, undangan pria wanita, bahkan itu jadi siar kita di masyarakat di kampung ulun itu. Dan alhamdulillah didukung banyak oleh tokoh-tokoh masyarakat. Bagus ya kayak ini ya. Harusnya undangan kawinan tuh kayak ini ya, terpisah ya. Terutama tokoh-tokoh masjid. Alhamdulillah sangat didukung gitu kan. Walaupun adanya ya pro kontra, ada juga, biasalah gitu kan. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik, dan sampai hari ini saya masih Allah berikan kesempatan berumah tangga dengan istri saya dan sudah menghasilkan 2 anak. Alhamdulillah. Menghasilkan ya. Anak 2 putri ya. 2 putri, alhamdulillah, satu umurnya sudah 7 tahun, satu 8 tahun. Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Nah, itu cerita saya, singkat saja ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Sebenarnya saya ingin menghadirkan lagi ada beberapa alumni program kami BT Janati itu yang kita bantu dan memang benar-benar 2 bulan juga berhasil. Satu namanya Basman ya, ikhwannya, istrinya Rusmawati ya. Basman ini pekerjaannya cuma karyawan swasta gitu kan, bahkan kemarin itu sempat ngojek gitu kan. Ngojek saja. Jadi sedangkan Rusmawati ini lulusan S1, Basman ini cuma lulusan SMA. Nah, alhamdulillah kita proses 2 bulan ya kan. Mulai dari tadi ta'aruf, tukar biodata, kemudian ta'aruf, kemudian nador ya, pertemuan beberapa kali. Alhamdulillah cocok, langsung datang ke rumah orang tuanya, menyatakan keseriusan, diterima, kemudian akad nikah dan walimah. Sama prosesnya 2 bulan juga ya. Nanti saya ceritakan kenapa bisa semudah itu.